dan sebagai pembina majelis taklim di Masjid Al-Falah dan di beberapa masjidnya. Untuk materi pada pagi ini adalah memilih pemimpin yang bisa memberikan kedamaian dan kemakmuran. Sebenarnya waktu saya serahkan kepada Ustaz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana alladzi yahdi lil haqq wa ila siratal mustaqim. Jamaah rahimakumullah. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita sareng-sareng mengucapkan syukur dan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bila wonten ing jam menika insyaallah tansah pinaringan rahayu, wilujeng, sehat wal afiat. Mugi-mugi tetap istiqomah bil iman wal Islam ngantos husnul khotimah. Allahumma amin. Yang kedua, selawat dan salam selalu tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu 14 abad yang lalu niku pernah maringi jaminan kepada umatnya. Terus jamaah jenengan iki sampun dijamin kanjeng Nabi. Bila mangke menawi mlebu swarga niku dihantarkan sampai ke pintu surga. Nah, pertanyaannya kinten-kinten jenengan apa purun dijamin kanjeng Nabi terus dihantarkan masuk surga. Purun apa boten? Nek purun monggo diamalkan salah satu petunjuk kanjeng Nabi di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Sanadnya jayyid dan matanya pun juga bisa dipertanggungjawabkan.
Bini kanyami dawuh man qala hina asbaha, sapa wonge sing setiap pagi hari niku berdoa atau berzikir, raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apal? Apa Bu? Diwaca Mang? Kapan macane? Pak, diwaca enggak Pak? Jadi kata Rasulullah, siapa yang istiqomah dengan penuh keyakinan setiap pagi hari hatta mamat sampai dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, dengan istiqomah ba'da subuh membaca raditu billahi robban, duh Gusti Allah dalam ridho panjenengan sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, dan juga ridho bila Islam sebagai agama, Nabi Muhammadin Nabi ya Rasulullah, dan dalam juga ridho bila Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kalau kita istiqomah jamaah ngantos kematian menjemput kita, kata Rasul, wa ana lahu zaimun, aku bagi dia sebagai penjaminnya, tak jamin dari Rasulullah. La akhuzuna biyadaya hatta uksul jannah, nanti di padang mahsyar aku pegang tangannya, kemudian aku hantarkan dia masuk surga. Hanya membaca apa? Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Monggo niki diamalno nggih setiap pagi hari sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa dengan dunia ini. Mungkin bisa dengan istiqomah dan nanti kelak kita bisa berjumpa bil jannatin naim. Allahumma amin. Jaman hari ini temanya sangat abot. Kalau ini diparingi tema tabur uji abot, nasib Pak. Intinya pemilu, ya. Dan kalau ini ASN, maksudnya promosi kan buatan ansar, ya. Tapi ngeten, kalau mau dahulu sempat buka kitab yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi, yaitu kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di situ ada bab tentang al-imamah, tentang kepemimpinan. Simpel mawon jam rahimahullah. Pemimpin itu sebuah keniscayaan, kewajiban yang pasti ada dalam satu kehidupan. Bahkan kata Rasul, idza kuntum bis safar falyu'amr ahadukum. Kalau engkau sedang safar 3 orang, 4 orang, falyu'amr ahadukum. Hendaknya engkau pilih salah satu dari mereka menjadi pemimpinnya. Harus jadi pemimpinnya sehingga bisa memimpin, kemudian mengarahkan rombongan itu. Ini dalam hal safar. Dalam hal imam sholat juga demikian. Khiyarukum bil imam, aqra'uhum bil Quran, wa alamu bis sunnah, wa akhirul khuluqan. Dalam hal imam sholat juga demikian. Kalau engkau sholat, pilihlah yang terbaik dari kamu menjadi pemimpin sholat itu. Yang paling baik bacaannya, yang paling alim sunnahnya, dan yang paling baik akhlaknya. Semuanya ada kepemimpinan. Apalagi dalam memimpin sebuah negeri yang begitu besar, maka pemimpin pasti ada dan wajib kita memilih yang terbaik. Kenapa pemimpin itu harus ada? Karena pemimpin ini sesungguhnya mempunyai 3 fungsi utama. Apa fungsinya? Yang pertama, rahimahullah, pemimpin itu khadimul ummah, sebagai pelayan umat, pelayan masyarakat, melayani kita. Dan terus yang kita pilih kemarin itu melayani kita. Kita ini sehingga juragan yang dilayani oleh para pemimpin yang kita pilih. Tapi sekarang ini kan kebalik, malah juragannya dikuyok-kuyok, ditempel, ya dipangan oleh pemimpin ini. Ngoten nggih? Ya mungkin salah kita dalam ini. Khadimul ummah. Yang kedua, rahimahullah, pemimpin itu fungsinya adalah hirasatuddin, menjaga originalitas agama ini. Jadi agama itu, rahimahullah, itu yang bisa optimal menjaga adalah pemimpin, kekuasaan. Kalau pemimpin tidak mengurusi agama dengan baik, maka
maka agama ini akan korak-korak, akan banyak aliran-aliran yang tidak jadi bertanggungjawabkan untuk merusak agama ini. Maka kita butuh pemimpin untuk menjaga agama ini. Oleh karena itu, kadang kita ini kan ustaz, mubalik, kiai, habib, nek guru ngomong masalah dalil sampai uru melawan kebatilan, tidak akan selesai zaman, tidak akan selesai. Maka butuh orang yang ngamplongi. Siapa yang ngamplongi? Ya pemimpin kekuasaan. Menjelang Ramadan kemarin, kita ini disilaturahimi oleh Bapak Kapolres yang baru, Pak Hirom, di rumahnya belum izin. Sudah dialog banyak, kemudian saya menyampaikan untuk saya. Begini Pak Kapolres, mohon maaf, di Mojosari itu ada angkringan, marak angkringan, banyak sekali itu. Coba dengan sisiri, ya karena kalau saya pulang ngaji di malam hari itu, masya Allah, sing dodol ayu-ayu, seksi-seksi, menggoda iman wal Islam, ya. Kalau percaya Pak, ini kan lewat tahun dan depannya stasiun Mojosari, masya Allah. Nah, kalau sudah jam 24 dan jam 1 itu sering terjadi tawuran. Ternyata ada yang jual miras. Betul jamaah rahimahullah, sebelum Ramadan disisiri, ternyata banyak yang jual miras. Ya. Ini kalau enggak pemimpinnya punya kekuasaan enggak bisa, kirim dalil untuk sampai buruk enggak bisa. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan paling di Pak Imam itu, coba Pak, itu depannya RRI itu ada warung-warung makan bisa diperiksa. Kalau dulu ada FPI yang setiap kali itu melakukan penyisiran di situ, karena nggak ada, monggo Bapak dijalankan, insya Allah. Nah, jangan rahimahullah khirasat menjaga agama ini, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah kemarin kan banyak sekali aliran yang tidak jelas masuk ke agama ini. Ya, ada orang yang mengaku bisa ngomong dengan semut, ya, ngomong dengan binatang, bahkan menjadi penjaganya neraka, isok negosiasi dengan malaikat, insya Allah. Dan itu banyak pengikutnya dan diakui. Nah kemarin waktu ada atas sepedanya hilang, ngamuk-ngamuk. Nah, coba ini tugas pemimpin yang kedua, firasatuddin, menjaga agama ini. Yang kedua, yang ketiga, pemimpin itu punya fungsi namanya siasat dunia, menata peradaban dunia, menata peradaban negeri ini. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, bagaimana kita menata peradaban negeri? Makanya kemudian ada kaidah fikih yang berbunyi tasarruful imam manutun bil maslahah rakyatih. Ya. Kebijakan seorang pemimpin itu harus bisa sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya. Untuk apa? Menjaga peradaban. Makanya rahimahullah, kalau pemimpin tidak menjaga peradaban satu negeri, kita lihat bagaimana yang namanya pinjol itu luar biasa, judi online luar biasa dibiarkan, ya. Nah ini kan merusak tatanan peradaban satu negeri. Maka monggo 3 fungsi inilah yang menjadi pengawal dalam kita meraih mencari seorang pemimpin. Jamaah rahimahullah. Nah Imam Al-Mawardi itu menyatakan setidaknya masalah kepemimpinan itu kita memilih ada 5 kriteria utama. Oke, terus jenengan mangking tanggal pinter, tanggal 27 November. Ya, lihat calonnya itu kan bermacam-macam. Ono sing ayu, ono sing ganteng, ono sing ganteng, ono sing ayu, ono sing ayu, ono sing ganteng. Oke, dilihat, kemudian coba kita koreksi sama-sama. Setidaknya ada 5 kriteria kita mencari pemimpin. Jamaah rahimahullah, mencari pemimpin itu sifatnya hitam putih jamaah. Jadi kalau dalam kajian Islam, boleh pemimpin itu sifatnya hitam putih. Ini sifatnya itu prinsip. Makanya hati-hati, karena al-imam bir'atu ra'iyati, pemimpin itu terminal rakyatnya. Kalau rakyatnya enggak hati-hati dalam memilih pemimpin, ya akan muncul pemimpin yang sesuai dengan selera rakyatnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-iman, adalah pemimpin yang punya prinsip keimanan. Ini prinsip jamaah.
prinsip ini. Golek sing iman. Wong mukmin jelas harus memilih seorang pemimpin yang mukmin. Ini prinsip zaman. Banyak Al-Quran dan Al-Hadis menyebutkan bahwa seorang pemimpin mukmin ya, itu wajib dipilih. Atau seorang mukmin wajib memilih seorang pemimpin yang beriman. Misalkan kita lihat di dalam surat awal surat At-Tahrim, surat At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita lihat ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan jamaah, kalau kita ingin membaca Al-Quran kemudian menemukan ayat dengan bacaan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti Allah sedang mengajak bicara orang yang beriman. Sehingga beriman minggir, khusus orang beriman. Alaikum bisimak, rumahno, dengarkan, ada pesan penting di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a min dunillah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil atau menjadikan musuh-musuhku dan musuh kamu sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai wali-wali kita, sebagai orang-orang yang kita pasrahkan urusan kita. Nggak boleh jangan. Kemudian di surah Al-Maidah Allah tegaskan lagi, surat 55 dan 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innama walikum wa rasul walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa raki'un. Innama, sesungguhnya hanyalah wali-wali kamu itu, pemimpin-pemimpin kamu itu adalah hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Itu pun juga dengan syarat alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa raki'un. Orang-orang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka rukuk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip utamanya adalah iman jamaah. Iman. Karena iman itu password. Apa password itu ya? Nah, kuncinya, kunci keberkahan. Kalau dikelilingi berkah, maka imannya adalah kunci. Kalau ingin masuk surga, iman adalah kunci. Kalau iman ini rusak, maka surga pun tidak akan menerima. Sebaik apapun dia beramal, kalau imannya sudah rusak, kuncinya rusak, maka orang tidak bisa masuk surga. Keberkahan tidak akan bisa muncul. Saya sedikit menjelaskan masalah ini. Suatu ketika Ibnu Mas'ud itu menceritakan bagaimana Rasulullah itu bersabda di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan seperti ini. Wallahi, demi Allah, inni la'alam awal rajulin yadkhul jannata wa akhir rajulin yakhruju minan nar. Demi Allah, kata Rasulullah, aku ini sangat tahu betul siapakah orang yang pertama kali masuk surga dan siapa orang yang paling akhir keluar dari neraka dan masuk surga. Aku tahu betul, kata Rasulullah. Terus kanjeng Nabi mengertos sinten sing pertama mlebu swarga dan sinten mangke sing paling akhir keluar dari api neraka kemudian dia masuk surga. Dan terus jamaah jelas di hadis ini bahwa nanti itu orang beriman itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hanya persoalannya masuk surganya lebih awal atau akhir. Kalau akhir berarti dia harus di neraka dulu. Karena nanti kata Rasul, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqal dzarratin iman. Nanti akan keluar dari api neraka orang yang tersisa imannya tinggal sebesar biji atom. Orang beriman kalau imannya enggak rusak dengan kesyirikan, meskipun dia bermaksiat, dia tetap masuk surga jamaah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang beriman kemudian dia banyak beramal soleh tapi dihancur dengan kesyirikan, enggak bisa mlebu surga. La in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asrakta, kalau kamu itu berbuat kesyirikan sampai kamu mati enggak segera bertobat, la yahbatanna 'amaluka, maka ada lam takkid dan nun takkid.
betul-betul Allah akan menghapuskan semua amal-amal kamu. Terus amal-amal itu hapuskan semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Maka prinsipnya orang beriman saat ini simpel mau. Kita ini jamaah kalau disuruh memilih surga atau neraka sudah tak zamannya lagi. Bila kita hanya satu, kalau enggak mlebu swarga lebih awal, ya. Yang kedua, sing penting mlebu swarga. Ya. Kalau enggak mlebu swarga lebih awal, sing penting mlebu swarga. Kalau kita ingin mlebu swarga lebih awal, syaratnya al-iman dan amal soleh. Ini kumawon. Sebagai pemimpin, malahkan banyak belum beramal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatun khaldin. Orang yang beriman dan beramal soleh dia akan mendapatkan surga firdaus. Terus ini orang ini yang keluar dari api neraka paling akhir itu karena dia tidak punya amal soleh. Maka yu'ta yaumal qiyamati dirjul. Setiap hari nanti pada waktu yaumul mahsyar, setiap saat di yaumul mahsyar itu akan dihisab satu persatu. Nanti akan dihisab satu persatu. Muncul semuanya. Apik itu apik, elek itu elek. Fayauma idzin tu'raduna tasfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya akan Allah tampakkan. Sing apik itu apik, sing elek itu elek. Enggak bisa kita sembunyikan. Hari ini kita bisa menyembunyikan amal jelek kita. Nanti di padang mahsyar enggak bisa sembunyikan. Tapi jamaah rahimahullah jangan khawatir. Ketika itu Allah berfirman, a'ridu sigoro dzunbi. Nampakkan kepada dia dosa-dosa kecilnya. Jadi dosa kecil ditampakkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan ditampakkan, masya Allah, dosa kecil kita seperti ini. Ya, apa dosa kecil itu? Rasa-rasa. Oke, sing sedang rasa-rasa sinten? Orang begini, anak mau itu. Kemiki wonten kacung. Rasa-rasa ngentin, ya. Kalau mana ngintin, ngintipan, itu nanti ditampakkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita malu dilihat banyak orang. Tetapi wajah kebaru kibarulah. Ternyata Allah masih menutup aib kita. Dosa-dosa besar kita ini disembunyikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, enggak ditampakkan. Yang ditampakkan dosa-dosa kecil. Ini bermakna kita ini kalau dengan teman kita punya aib pojok di udal-udal. Al-mu'minu ber'atu akhi. Orang mukmin itu cermin saudara. Idza wajada uyuban aslahah. Nalikanya ketemu aibnya, ojo diudal-udal. Ya, ditegur dengan baik kemudian diislah. Allah juga demikian jemaah. Pada waktu yaumul mahsyar, yaumul hisab, Allah tutup aib besar kita, enggak ditampakkan. Wa yus'al, kemudian ditanyakan, ya fulan atazakarta faqad fa'alaka dzalika. Ingatkah kamu di dunia dulu pernah melakukan seperti ini? Ternyata dosa besarnya enggak ditampakkan, tapi ditanya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dia enggak bisa mengelak. Fa huwa mukir la yumkir. Yang menerima enggak bisa mengelak. Kemudian dia pun sedih dan menangis dengan anggapan dia telah celaka. Ternyata dosaku banyak. Tapi apa kata Allah? Ini jangan. Abdilu kulla sayiatihi bihasanatihi ma'amilahi. Ganti semua dosa-dosanya hari ini dengan kebaikan-kebaikannya yang dulu dia pernah kerjakan. Satu saja tadi kan saya ungkapkan visi kita kepengen mlebu swarga lebih awal atau yang penting mlebu swarga. Nah, maka kalau lebih awal hanya beramal soleh. Kenapa demikian? Abdilu ula sayiatihi bihasanati ma'amilah. Ganti semua dosa-dosanya hari ini dengan kebaikan-kebaikannya yang dulu dia pernah kerjakan. Terus kebaikannya ini nanti akan menggeser semua dosa-dosanya yang dihisab itu. Sehingga orang ini berkomentar, wallahi li demi Allah hari itu aku
punya banyak dosa. La arohahuna, hari ini aku nggak melihat satu pun dosa yang aku kerjakan. Kenapa demikian? Telah Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang telah aku kerjakan. Nah jamaah, terus ayo mau ngasih urip, kita banyak melakukan amal-amal soleh dengan keimanan kita. Termasuk besok pilih pemimpin juga pilih yang beriman, karena ini bagian dari amal soleh kita. Ya, karena amal soleh dan iman itu jadi kunci kita untuk bisa masuk surga lebih awal. Tapi kalau hanya kepingin sing penting kudu swarga, gampang jamaah. Jaga iman, jangan sampai dibatalkan dengan kesyirikan dan murtad. Pun masih surga dengan tapi ini wow diencal terlebih di neraka. Makanya dikatakan ya Rasulullah, siapakah orang yang paling akhir masuk surga dan dia paling akhir keluar dari neraka? Mengatakan rajulun yakhruju minan nar haqqan. Orang yang paling akhir keluar dari api neraka dan dia masuk surga adalah orang yang keluar dalam posisi merangkak, losong. Karena di bawah pun di diencal dan neraka. Ya, terus yang pertama adalah apa? Cari pemimpin yang punya visi keimanan. Orang pemimpin rahimahullah tidak akan pernah ridho kalau memasrahkan cintanya dan kewaliannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak pernah ridho. Nanti kalau kurang dibuka akhir surah Al-Mujadalah. Ya. Apa kata Allah? La tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulihi yuwaduna man hadda wa rasulah. Kamu tidak akan menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu yuwaduna, mencintai, memilih, memasrahkan kewaliannya kepada orang-orang yang yuhaduna Rasulullah, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Tidak akan pernah itu jawab gimana. Saya ingin memberikan satu kisah menarik. Di Madinah itu ada gembong orang-orang itu namanya Abdullah bin Ubay. Ini Abdullah bin Ubay ini adalah pemimpin orang munafik di kota Madinah. Bolak-balik gaya kisruh selalu membuat apa namanya itu makar dengan orang Yahudi untuk merusak kaum muslim. Nah, Abdullah bin Ubay ini punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah ini militan zaman. Anaknya Abdullah bin Ubay ini militan, dekat dengan Kanjeng Nabi. Suatu ketika Abdullah bin Ubay ini keluar dari Madinah dengan rombongannya, ya, ini anaknya ini berjaga-jaga di depan pintu masuk kota Madinah dengan membawa pedang. Orang-orang bertanya, ya Abdullah, malaka? Wahai Abdullah, kenapa kamu itu kok membawa pedang terhunus? Kuntu harisun li abi, aku sedang menjaga bapak. Ketika bapaknya datang, ya masuk ke kota Madinah, disetok oleh anaknya. Ya abi, wahai abi, kamu nggak boleh masuk kota Madinah. Loh, kenapa? Aku bapak kamu, mau main-main kamu? Nggak boleh masuk sebelum Rasulullah mengizinkan engkau itu masuk. Akhirnya menghadaplah Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bapak saya mau masuk ke Madinah, boleh nggak dia masuk? Ya, kata apa saja. Amal an ya abi, faqad azina Rasulullah. Hari ini ya saat ini Kanjeng Nabi sampun mengizinkan gua masuk ke Madinah, silakan masuk. Nah, jamaah, ini ketegasan, menunjukkan seraan pada bapaknya, tapi harus diterapkan saiki, tambah rame, gitu. Intinya ayo kita jaga iman, kita pilih pemimpin yang beriman. Ya, kita lihat dari pemimpin itu, oh, iman ini apik kabeh, nggih jilbab kabeh, ya, nggih kukulan kabeh, ya, berarti imannya mantap. Ya. Yang kedua cara rahimahullah, pemimpin itu haruslah asidqu, jujur dan aman. Ya, jujur dan aman. Kalau kita ini lihat orang jujur itu kan kadang-kadang nggak bisa, karena saat ini kan penuh banyak kamuflase, penuh banyak topeng.
Orang apik dipermak, ya, bisa jadi elek, bisa jadi apik. Orang jelek dipermak juga bisa jadi apik dan sebagainya. Karena memang luar biasa medsos sekali. Tapi begitu rahimahullah, Rasul sudah memberikan kuncinya. Apa kata Rasulullah? As-sidqu tuma'ninah. Jujur itu membuat hati itu tenang. Ya. Wal kizbu raibat. Sedangkan dusta itu adalah raibat, bikin kegelisahan. Terus jenengan sakit nyawang dalam pemimpin itu, nek nyawange iso tenangno ati, masyaallah. Aku kok nabi kok hati kok tenang, tek repoti ati. Maka itu adalah nurani kita yang jujur dan menangkan jiwa kita. Tapi kalau kita ini lihat, tekan mobil rompak, karuan, kalau gak enak belas, gak jelas belas, roi batun, bikin kegelisahan. Maka jangan begitu. Jadi sidqu, apa sih sidq itu? Jujur itu. Para ulama ahli bahasa itu mengatakan as-sidq itu adalah istiwaul alaniya bi zahirah. Cocoknya antara yang nampak dengan yang tidak nampak. Kalau A ya A, kalau B ya B. Ya. Jadi kalau kebijakannya itu A, maka aplikasinya juga A. Kalau kebijakannya itu B, maka aplikasinya juga B. Ini jujur namanya. Kalau misalkan dia dapat amanah dari rakyatnya untuk memimpin negeri ini, maka ketika dia jujur, maka dia juga harus meriayah bagaimana negeri menjadi baik kembali. Ya, as-sidqu wal aman. Nah, kemudian rahimahullah yang ketiga, seorang pemimpin itu harus punya ilmu. Ya, punya ilmu. Bagaimana ketika orang-orang Bani Israel itu berupaya untuk ingin dapat seorang pemimpin dari kalangan mereka. Tapi kemudian Nabi mereka tidak memilihkan pemimpin dari golongan mereka. Karena tahu betul bagaimana curahnya orang Bani Israel. Maka dipilihlah sosok laki-laki bernama Talut untuk memimpin pasukan. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberikan satu kekuatan dalam dirinya, yaitu bastotan bil ilmi wal jism, punya bekal ilmu pengetahuan dan daya tahan tubuhnya. Jadi punya ilmu, kapasitas ilmunya baik. Karena kalau pemimpin nggak punya ilmu yang baik, wah rusak negara ini. Idza usidal amru digori ahliya fangtajlisan. Kalau persoalan ya negara itu dipasang kepada orang yang punya ilmu, maka tunggu saatnya kiamat datang. Ya rusak. Ya rusak. Jadi negeri ini butuh pemimpin yang cerdas, ya, yang punya kapasitas, yang punya narasi, yang bisa berkolaborasi dengan yang lain. Ya. Yang keberapa tadi itu? Yang di tanggal permanen ini. Kemudian yang keempat kata Imam Al-Razi, yaitu tegas dan berani. Ya, punya ketegasan dan berani. Nah, ini kan tantangannya kan luar biasa. Apalagi sekarang ini banyak proksi-proksi ya yang melakukan kekacauan di dunia ini. Ya, proksi war. Karena kita lihat bagaimana pertarungan antara Israel dan Yahudi, Iran dan sebagainya, kemudian Saudi juga demikian, dan kemudian peperangan anti Ukraina, macam-macam. Nah, maka perlu pemimpin yang tegas dan berani dan mempunyai kapasitas pemimpin yang bagus. Jamaah rahimahullah, kita lihat kan Nabi Rasulullah itu masya Allah pemimpin yang tegas dan berani. Dan beliau ini jamaah rahimahullah ketika menata pasukannya pun dicari sosok-sosok yang tegas untuk menjadi pemimpin kelak. Ketika perang Uhud misalkan, ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam perang Uhud, Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau membawa pedang dan beliau bersabda, siapa yang mau dengan pedang ini? Siapa yang mau dengan pedang ini?
semua pun mengadakan tangan dan kami mau pedang itu. Kan sudah Rasulullah, semuanya mau. Tapi kemudian beliau mengatakan, "Faman akhadha bihaqiha." Siapa yang mau mengambilnya dan dia bisa bertanggung jawab dengan pedang. Tidak ada satu pun yang berani mengambilnya dan bertanggung jawab. Maka kemudian ada sosok lelaki bernama Abu Dujana. Dia berdiri, kemudian ada Rasulullah. Akhudhu saifan bihaqi. Saya akan mengambil pedang panjenengan dan bertanggung jawab. Dan kemudian pedang Rasulullah kemudian dipegang oleh Abu Dujana, kemudian dia terjun ke medan perang dan membunuh banyak orang kafir Quraisy. Ini keberanian jemaah dan bisa memilih siapakah orang-orang yang bisa tegas dan berani dalam memimpin. Di sisi yang lain juga demikian. Rasul suatu saat juga mengatakan, saya akan memberikan komando kepada pasukan ini. Siapa yang berani? Oh, semuanya kepingin berani, kepingin jadi komando. Umar pun juga demikian, kepingin. Lalu kemudian Rasul menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin komando pada waktu itu. Jadi ketegasan, keberanian harus muncul dari seorang pemimpin. Jangan ragu-ragu ya pemimpin ragu-ragu. Ya. Harus tegas dan nanti kita lihat siapakah orang-orang yang bisa tegas dan berani. Rasul mengatakan, dak yari juga ilaman layar juga. Tinggalkan semua yang meragukan kamu ya kepada hal yang tidak meragukan kamu. Harus yakin dengan keputusan kita. Yang terakhir jawab rahimahullah. Seorang pemimpin itu harus sihat jasmani, badannya sehat, jasmaninya kuat, karena dia harus ya, mengawasi dan menata begitu luas negeri, begitu kabupaten ini, maka dia harus sihat jasmani, tidak boleh dia lemah. Ada satu orang laki-laki, ini di momen perang juga, dia ini pinter tapi agak mogok. Ya Rasulullah, besok kita kan perang di perang Uhud. Ya Rasul, saya mau curhat pada panjenengan. Silakan. Ya Rasulullah, ayyakuna mu'minun jabban. Bukan di Nabi, boleh enggak orang mukmin itu punya rasa jaban? Jaban itu khawatir, takut, pedih. Oh bisa, mukmin itu ya manusia biasa. Ono rasa takut, ono rasa khawatir biasa. Sampai nek ono ulo ya dikrak melayu, ono tikus ya gak wani nyekel, iya. Ono karo jengking ya, ono cacing kawani. Kemudian ya Rasulullah ayyakuna mukminun kadzdzab. Rasul karena orang itu harus jujur. Oke. Rasul izinkan saya besok itu nggak ikut perang. Loh kenapa? Karena kondisi saya ini nggak nyaman, sakit, dan saya juga khawatir dengan kematian. Saya masih punya keluarga yang masih harus saya rawat. Oh, udah. Kan masih ada coupling yang namanya jihad dengan harta. Ya Rasulullah, saya juga mau izin, nggak bisa bersedekah, bisa pilih. Loh kenapa? Karena saya termasuk orang-orang yang miskin di kota Madinah. Kalau saya ini bersedekah dengan harta saya nanti takut jadi orang yang meminta-minta. Wah, ini kok kasihan. Kali gak waras ini. Takon-takon muter, ujung-ujungnya boleh alibi. Rasul mengatakan kamu itu berjuang fisabilillah dengan jiwa nggak mau karena takut mati, berjuang fisabilillah dengan harta nggak mau karena takut miskin. Izan bima tadkhulul jannah. Dengan apa kamu bisa masuk surga? Ini ada peluang masuk surga. Nah, jemaah, monggo besok tanggal 27 November ya kita pemilihan pilkada serentak, ya. Monggo pilih pemimpin yang sesuai dengan nurani panjenengan dengan 5 kriteria. Kalau semuanya terpenuhi Ustaz, Masya Allah, kewakilan Ustaz, limo-limone ono kabeh, ya wis mukminah kabeh, pinter-pinter, jujur kabeh, kemana ya? Ya sehat kabeh, waras kabeh. Ya ono ya miring-miring ya.
mengapi kabeh apa mas ya. Insyaallah rahmatullah monggo dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan memberkahi negeri ini sehingga kemudian nanti kelak muncul pemimpin yang amanah, yang jujur, yang beriman dan kemudian bisa memberikan kebaikan bagi kita sekalian sebagai urusan khususnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir jelas ya. Tidak sampai jam 7 ngapunten keranten iki make wonten upacara sebelum saya. Oke. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ibu Bapak rahimahullah, untuk infak pada pagi ini mendapatkan 2.052.000. Dan sebagai acara penutup nanti akan ada kultum remaja yang akan disampaikan nanti oleh Ananda Naupal dari Madrasah Muhammadiyah Boarding School MBS Muhammadiyah di Kutoarjo. Warahmatullahi, mari kita tutup kegiatan pagi dengan membaca hamdalah bersama-sama sambil kita mengikuti kultum remaja dan menikmati bersama. Mari kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi birrul walidaini sadaqallah wa sadaqa rasul au kama qala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, birrul walidaini, yang artinya berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ketika anak itu berbakti kepada kedua orang tua atas perintah Allah dan Rasulnya, maka anak itu akan mendapat kemudahan dalam hidupnya, dan orang tua itu pun juga akan hidup bahagia, senang dan tenteram. Terus Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.